Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviani Rahmat. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi, di mana evolusi tersebut ada beberapa subnya, di antaranya yaitu yang pertama yaitu pengertian evolusi, yang kedua yaitu teori evolusi, yang ketiga yaitu perbandingan teori evolusi, yang keempat yaitu petunjuk adanya evolusi, dan yang kelima adalah teori asal-usul kehidupan. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu 1. Pengertian evolusi, di mana evolusi sendiri yaitu perubahan secara perlahan dan bertahap dalam kurun waktu yang sangat lama. Proses waktunya yaitu sekitar ratusan, jutaan, atau puluhan tahun. Di mana pengertian evolusi juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu pengertian evolusi secara biologi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mikroevolusi, adalah perubahan secara perlahan dan bertahap dari tingkat gen ke generasi berikutnya yang menimbulkan perubahan fenotip organisme dalam suatu populasi. Dan yang kedua yaitu makroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan secara perlahan dan bertahap yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok atau taksonomi. Contohnya yaitu populasi baru, film baru, serta kingdom baru. Yang kedua yaitu pengertian evolusi berdasarkan akibat yang timbulnya ada dua macam, yaitu evolusi progresif, yang dimana evolusi ini mengarah pada kemungkinan terbentuknya suatu spesies baru dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu evolusi regresif, adalah evolusi yang terbentuknya spesies baru yang tidak dapat bertahan hidup atau akhirnya menuju kepunahan. Dan yang terakhir yaitu pengertian berdasarkan jumlah spesies yang berevolusi dan dihasilkan evolusi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu evolusi divergensi, di mana evolusi ini menjelaskan tentang diawali dari suatu spesies baru menjadi banyak spesies baru lainnya. Contohnya yaitu burung finch di Kepulauan Galapagos. Yang kedua yaitu evolusi konvergensi, di mana diawali dengan banyaknya suatu populasi tetapi tidak dapat berkembang hidup sehingga jumlah penyusutannya lebih banyak, seperti contohnya evolusi reptil. Nah, di mana berdasarkan pengertian di atas kita dapat menemukan kata kunci. Yang pertama yaitu makhluk hidup, yang kedua yaitu perubahan, dan yang ketiga yaitu waktu, di mana semua itu saling berhubungan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua yaitu teori evolusi menurut para ahli, di mana ada beberapa pengembangan pemikiran evolusi sebelum Darwin, yang ada 5 ya kemungkinan. Yang ke satu yaitu Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, di mana Plato ini menyatakan bahwa penciptaan yang menciptakan makhluk hidup dari kehancuran dunia, kemudian menciptakan para dewa-dewa yang menciptakan para manusia dengan jenis kelamin laki-laki. Dan yang kedua yaitu Aristoteles, di mana Aristoteles ini tahun 384 sampai 322 adalah seorang murid Plato, yang dimana mengemukakan di dalamnya suatu skala alam dari yang sederhana menuju ke kompleks. Yang ketiga yaitu Copernicus dan Galileo tahun 1548 ini meyakinkan bahwa matahari merupakan pusat dari rotasi planet-planet, bukan bumi.
Yang keempat yaitu Erasmus Darwin pada tahun 1731 sampai 1802, di mana menyatakan bahwa kehidupan di bumi memiliki asal-usul yang sama, responnya fungsional. Dia wariskan pada keturunannya. Yang terakhir yaitu Baron George Cuvier pada tahun 1792 sampai 1875, di mana ini penelitian tentang fosil yang menyatakan bahwa kepunahan spesies akan diganti oleh spesies baru. Nah, ada juga perjalanan Darwin dalam penemuan teori Darwinnya. Yang pertama itu Charles Darwin dilahirkan pada tahun 1809. Tahun 1831 Darwin mulai ke Amerika, kemudian singgah di Kepulauan Galapagos. Yang tempat lainnya adalah spesies hewannya tersebut berasal dari Amerika Selatan. Yang Darwin menemukan sebuah hewan di lingkungannya yang berbeda, contohnya yaitu burung finch atau emprit dan iguana laut. Contoh burung finch yaitu sebagai berikut. Berikutnya yaitu pada sub ketiga yaitu perbandingan teori Darwin, Lamarck, dan Weismann, di mana yang pertama yaitu perbandingan teori Lamarck dan Darwin. Yang kesatu yaitu menurut Jean Baptiste Lamarck pada tahun 1744 sampai 1824, di mana Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga Lamarck menjelaskan tentang evolusi jerapah, di mana jerapah itu menggunakan organ tubuhnya akibat kondisi lingkungannya. Organ yang sering dipakai akan berkembang, tetapi jika organ yang tidak dipakai akan tereduksi. Dan yang kedua yaitu Charles Robert Darwin, yaitu evolusi terjadi melalui seleksi alam. Individu yang cocok dengan lingkungannya akan bertahan hidup, sedangkan individu yang tidak cocok dengan alam akan mati. Dari pendapat Charles Darwin dan Lamarck tersebut memiliki kesamaan, yaitu evolusi terjadi karena adanya perubahan lingkungan, dan perubahan evolusi jerapah adalah perubahan jumlah makanannya berupa daun-daunan yang terletak di pohon yang rendah. Ini merupakan gambar dari Charles Darwin dan Lamarck. Yang A ini ini merupakan dari Lamarck. Yang B, yang ini jerapah mati dan tidak cocok dengan lingkungannya sehingga akan mati. Selanjutnya yaitu perbandingan teori Weismann dan teori Darwin, di mana Weismann menyatakan bahwa evolusi menyatakan pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin atau evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik, di mana sifat leher jerapah yang panjang didominan terhadap gen dominan dan leher pendek dikendalikan oleh gen resesif. Menurut Darwin, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam atau seleksi alam adaptif merupakan kemukakan oleh Weismann tidak bertentangan dengan teori Darwin, tetapi justru memperjelas dan memperkuat teori Darwin. Nah, yang terakhir yaitu perbandingan teori Lamarck dan teori Weismann, di mana Lamarck menjelaskan tentang perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat dari adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan akan diwariskan kepada keturunannya. Lamarck berpendapat bahwa pada mulanya rusa tidak bertanduk, tetapi seringnya beradu kepala akan tumbuh tanduk yang semakin lama semakin panjang. Lamarck juga menyatakan bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungan dan dengan menggunakan organ tubuhnya. Menurut Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan
tidak dapat diwariskan. Weisman membuktikan dengan teori pengadaan percobaan dengan cara memotong ekor tikus dengan dikawinkan dengan ekor tikus panjang, yang dimana hasil percobaannya menunjukkan bahwa tikus yang sudah dipotong ekornya tidak mempunyai anak tikus yang berekor pendek, tetapi memiliki tikus yang berekor panjang sehingga berurang-urang hingga 21 generasi. Ternyata tetap menghasilkan tikus berekor panjang. Yang keempat yaitu petunjuk adanya evolusi, di mana teori evolusi Darwin telah banyak diterima oleh orang pada umumnya daripada teori para ahli lainnya, karena teori ini didukung oleh beberapa temuan yang mengarahkan pada kebenaran teori. Temuan tersebut dikenal dengan petunjuk adanya evolusi. Yang pertama yaitu fosil. Fosil adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi. Di dalam batuan, ilmu yang mempelajari tentang fosil adalah ilmu planteologi. Nah, fosil yang ditemukan terlengkap yaitu yang pernah ditemukan adalah fosil kuda, di mana mulanya dari fosil Hydrocotberium echiefus yang berumur 60 juta tahun yang lalu, sehingga fosil Equus yang berumur 2 juta tahun yang lalu menunjukkan sedangkan perubahan sebagai berikut. Tubuh bertambah besar dan jarak mulut dengan mata semakin jauh, leher semakin panjang, serta perubahan geraham, kaki semakin panjang dan jumlah jari. Contohnya yaitu fosil kuda yaitu sebagai berikut. Fosil kuda. Nah, yang kedua yaitu perbandingan anatomi, di mana bentuk makhluk hidup yang berbeda-beda ternyata sebenarnya banyak ditemukan kesamaan struktur dasar sama, tetapi fungsinya berbeda, sama maupun berbeda, yang disebut dengan homologi. Fungsi organ berbeda disebabkan oleh adaptasi pada lingkungan yang berbeda. Yang analogi adalah anggota tubuh organisme yang berfungsi sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, di mana homologi merupakan bukti adanya atau terjadinya evolusi divergensi. Yang analogi merupakan bukti adanya terjadinya evolusi konvergensi. Contohnya seperti anatomi berikut. Nih. Nah, yang ketiga yaitu perbandingan embriologi, di mana perkembangan embriologi sebagai macam-macam makhluk hidup ternyata juga menunjukkan kesamaan. Perkembangan awalnya berupa spesies menunjukkan bentuk struktur yang sama, kemudian masing-masing spesies berkembang dengan modifikasi yang berbeda. Perkembangan makhluk hidup mulai dari zigot hingga dewasa disebut ontogeni. Seperti sebagai berikut contohnya. Nah, yang keempat yaitu perbandingan fisiologi. Ditinjau dari segi fisiologi, ternyata dapat ditemukan adanya kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Contohnya paus dengan burung, di mana merupakan hewan yang berbeda baik bentuk maupun habitatnya. Tetapi keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu dengan bernapas menggunakan paru-paru, yang merupakan adanya kekerabatan di antara makhluk hidup tersebut. Yang kelima yaitu perbandingan biokimia. Dianalisis secara kimia tubuh beberapa makhluk hidup menunjukkan adanya kesamaan. Contohnya ada kandungan zat kimia alkohol dengan tumbuhan, kandungan ion dalam darah, protein, serta reaksi di antigen dengan antibodi pada hewan. Organisme yang menunjukkan adanya tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Yang keenam yaitu organ tubuh yang tersisa. Perbedaan organ tubuh yang tersisa tetap tidak berfungsi. Organ tubuh yang tidak digunakan tersebut akan menghilang pada suatu generasi yang mendatang. Yang ketujuh yaitu peristiwa domestika.
di mana domestika tersebut yaitu usaha manusia untuk menjadikan hewan atau tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan yang dibudidayakan. Di mana yang kelima adalah teori asal-usul kehidupan. Yang pertama yaitu teori kosmozoa atau keabadian. Di mana teori ini menyebutkan bahwa kehidupan di bumi dibawa dari tempat lain di dalam semesta. Teori ini memang di luar ruangan ilmiah, tapi kehidupan awal di muka bumi diawali dari adanya material yang jatuh di bumi seperti meteorit yang mengandung molekul-molekul organik. Yang kedua yaitu teori abiogenesis, di mana teori ini menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau terjadi begitu saja spontan, sehingga disebut juga teori generatio plus spontane. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Contohnya ketika melihat cacing keluar dari tanah, mereka menganggap cacing tersebut berasal dari tanah. Teori ini mulainya goyah ketika baru mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang biologi. Yang ketiga yaitu teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Yang dikemukakan oleh Francesco Redi adalah orang yang melakukan eksperimen mengenai teori biogenesis yang dicontohkan dalam gambar berikut ini. Empat yaitu teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia contohnya yaitu seperti ini. Nah, yang kelima yaitu percobaan Spallanzani. Tujuannya itu membuktikan bahwa organisme tidak tumbuh dari air sedia yang steril. Prosedurnya yaitu digunakan 2 buah labu. Yang pertama yaitu diberi air kacang yang dipanaskan, kemudian didinginkan dan dibiarkan terbuka. Lalu yang selanjutnya yaitu diberi air kacang hijau yang kemudian dipanaskan, didinginkan, terus ditutup seperti contoh berikut. Ini yang dibuka, ini yang ditutup. Maka hasil pada labu yang dibiarkan terbuka airnya akan menjadi keruh sehingga ini menunjukkan bahwa terdapatnya kuman masuk dalam air tetapi terbawa oleh udara. Dan yang terakhir yaitu percobaan Louis Pasteur yang bertujuan untuk membuktikan bahwa mikroorganisme tumbuh dari air yang steril yang ditempatkan di labu leher angsa seperti ini. Prosedurnya yaitu digunakan 2 buah labu yang berisikan air gula serta ragi yang kemudian dipanaskan, dibiarkan beberapa hari dengan posisi tegak. Yang selanjutnya yaitu ada 2 labu dan labu 2 yaitu berisi gula dan ragi yang dipanaskan serta dimiringkan selama beberapa hari. Hasilnya yaitu pada labu yang ditegakkan tampak jernih, tetapi labu yang dimiringkan tampak keruh. Sehingga kesimpulannya, air yang keruh menunjukkan bahwa kuman dari udara masuk ke air saat